Dan salam sejahtera kepada semua para jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini kita sangat bersyukur sebab kesempatan bagi kita untuk sama-sama dalam ibadah online, di mana perkara ini merupakan satu perkara yang sudah menjadi satu kebiasaan bagi kita musim sekarang ini. Yesus adalah tempat kita berharap, Yesus adalah tempat kita bersandar. Dan di luar Yesus, Alkitab berkata bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa. Pada pagi ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mengagungkan nama Yesus Kristus karena Dia adalah pengharapan dan tempat kita mengandalkan. Pada masa ini saya petik dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5 berkata demikian. Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudari, kenapa kita mengharap dan mengandalkan kepada Tuhan? Sebab Dia adalah Allah yang dapat kita harapkan, dapat kita andalkan. So itulah pengharapan itu tidak mengecewakan dalam kehidupan kita. Marilah kita memuji dan menyembah Tuhan, karena pengharapannya adalah pengharapan yang pasti. Kita mengandalkan kepada Dia, kita berharap kepada Dia, karena Dia dapat diharapkan. Marilah kita membuka ibadah online kita dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam alam maya untuk berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati acara ini. Biar Engkau mengurapi, memberkati setiap yang terlibat dalam pelayanan, pimpin pujian, pemain musik, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, Engkau juga menjamah dan memberkati dia, supaya setiap perkataannya adalah dari Allah sendiri dan dapat menusuk dalam hati kami semua untuk mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami bersyukur karena kesempatan yang ada ini untuk kami sama-sama beribadah di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Kami sekali lagi menyatakan kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama Yesus, Tuhan dan Raja kami, yang kami sembah, yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat beribadah. Pujilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan roh kita. Saya serahkan kepada tim pujian penyembahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita mau bersyukur sekali lagi pada pagi hari ini karena kita ada kesempatan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan kita. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Sebab itu mari kita memuji dan meninggikan namanya. Haleluya.
Tuhan. Pimpinlah kami, peganglah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Segala kemuliaan, hormat Tuhan kami kembalikan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya, selamat pagi. Kita bersyukur sebentar tadi kita telah memuji menyembah Tuhan, luar biasa karena Tuhan memberikan kita damai, sukacita, kekuatan yang baru melalui puji-pujian yang kita telah panjatkan bersama-sama. Puji Tuhan untuk tim yang telah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Tuhan memberkati Anda semua. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih lagi berada dalam PKP dan kita masih belum dapat mengadakan kebaktian di gereja. Walaupun kita ada kebaktian online, maka itu tetap setia bersama-sama dengan keluarga kita sehingga selesai kebaktian online kita, ya. Karena nanti sebentar lagi kita akan mendengar kesaksian dan juga kita akan mendengar firman Tuhan, ya. Dan saya percaya firman Tuhan itu memberi berkat kepada kita. Karena Mazmur dalam 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, di sini saya ingin memberikan pengumuman khususnya untuk persembahan, persepuluhan dan janji iman kita, ya. Dan ini semua kita boleh masukkan ke dalam akun gereja, yang dimana sekarang ini akun gereja tertera di screen telepon Anda maupun TV Anda, ya. Ada dua akun di sana, yaitu yang pertama ada akun gereja, yang kedua adalah akun janji misi, ya, perjanjian misi ataupun janji iman. Jadi kita boleh masukkan janji iman kita ke dalam akun janji iman, dan dalam persepuluhan dan persembahan kita masukkan ke dalam akun gereja CCC pusat, ya, bagi Anda yang berada di kawasan Keke. Nah, bagi kita yang berada di pendalaman, khususnya bagi kita yang ada di Kudat, Kota Merudu dan Pitas, bolehlah kita menyalurkan persembahan, persepuluhan, janji iman kita ke dalam akun gereja kita masing-masing. Dan demikian juga kita harus maklumkan kepada gembala kita dan berikan risit, kiranya ada risit, maklumkan kepada gembala kita. Tujuannya ini adalah untuk pentadbiran gereja kita. Haleluya, ya. Dan saya percaya Anda begitu setia memberi karena Tuhan itu setia memberkati kita semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saya juga di sini ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru Cina, ya, kepada Anda yang berbangsa Cina, ya. Dan saya percaya bahwa pasti Tuhan memberkati Anda semua. Nah, saya juga bersyukur karena negeri kita Sabah ini mengalami satu penurunan jangkitan, ya, pandemik COVID-19, ya, dan juga peningkatan kesembuhan yang luar biasa, ya, terjadi, dan belum ada penambahan case terbaru buat setakat ini. Dan semuanya ini adalah karena Anda dan saya berdoa, dan karena Tuhan itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan campur tangan, dan kita percaya bahwa apabila kita tetap mengandalkan Tuhan, pasti kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Maka itu mari kita siap untuk mendengar firman Tuhan dan kesaksian, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semua. Saya bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan Tuhan sepanjang tahun lalu, bukan hanya untuk keluarga kecil kami, tapi juga untuk keluarga besar kami, baik sebelah suami saya maupun sebelah saya sendiri. Kekhawatiran saya pada tahun lalu adalah sewaktu saya melahirkan anak kedua, di mana saya perlu sendirian. Suami saya hanya antara saya di hospital Pitas, dan saya perlu sendirian di sana.
Dan sewaktu saya di sana, saya mengikuti swab test ujian untuk COVID-19. Saya sangat bimbang, saya sangat takut, sebab kalau saya disahkan COVID-19, saya akan diantar di hospital Likas. Dan waktu itu saya mengambil keputusan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa secara pribadi, dan meminta perlindungan. Dan syukur setelah keluar keputusannya, keputusan dia adalah negatif, dan saya masuk di ward bersalin Hospital Pitas. Nah, di dalam ward itu peraturan dia sangat ketat. Kami perlu memakai mask siang dan malam, dan penjarakan sosial dia juga sangat ketat, dan memang tidak selesa tapi harus mengikutinya. Sewaktu saya bersalin juga ada sesuatu yang mereka sembur di ruangan itu juga membimbangkan saya. Saya takut itu ada kesan kepada baby, tapi saya tetap berdoa di dalam hati untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai kami keluar dari ward bersalin pun kami masih tetap dalam keadaan yang sehat dan jauh daripada COVID-19. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga tahun ini juga pun kami tetap sehat dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sangat senang dapat bertemu kembali dengan saudara semua meskipun secara online, tetapi kita semua percaya bahwa dimanapun kita berada, Roh Allah bersama dengan kita. Dia tidak dibatasi dengan suatu apapun, baik itu jarak, waktu, dan keadaan. Amin, saudara. Dan pagi ini, saudara, saya ingin membawakan satu tema khotbah, yaitu mengandalkan Tuhan. Jadi menjadi harapan saya bahwa saudara dan saya dalam situasi apapun tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, teks pembacaan kita diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 hingga 13. Mari kita membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazizon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami.
Sekarang lihatlah Bani Amun dan Moab dan orang-orang dari pergunungan Sir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak mau memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lewat pembacaan kita sebentar tadi, kita mengetahui bahwa Raja Yosafat bersama dengan suku Yehuda sedang menghadapi ancaman yang sangat besar dari musuh-musuh yang siap untuk memerangi mereka. Dari timur orang Amon, dari selatan orang Moab, dan dari utara orang Sir. Mereka dikepung di 3 penjuru. Saudara, mereka dalam situasi yang sangat terdesak. Mereka tidak tahu apa lagi yang boleh mereka lakukan untuk menghadapi peperangan yang besar itu. Adakah mereka harus lari? Sudah tentu tidak boleh, saudara, karena mereka dikepung dari ketiga penjuru. Tetapi puji Tuhan, saudara, ada satu-satunya harapan yang tinggal kepada mereka, yaitu Tuhan. Sebab itu Yosafat berkata bahwa saat mereka tidak tahu apa lagi yang mereka harus lakukan, mata mereka tertuju kepada Tuhan. Kalau Yosafat bersama suku Yehuda tersepit, terdesak karena mereka menghadapi satu peperangan yang besar, bagaimana pula dengan kita? Kita tidak tersepit atau terdesak dengan sebuah peperangan melawan musuh seperti Yosafat. Tetapi mungkin banyak di antara kita sekarang ini juga sedang tersepit dan terdesak oleh berbagai krisis kehidupan. Mungkinkah itu, saudara, krisis keuangan? Mungkinkah itu pekerjaan saudara yang tidak stabil? Perniagaan dan segala yang saudara usahakan turun naik. Saudara tertekan secara emosi. Keluarga saudara sedang mengalami konflik dan sebagainya. Mungkin seseorang yang engkau sangat cintai sedang jatuh sakit atau telah meninggalkan saudara, atau para pelajar yang pada saat ini sedang bergumul dengan pembelajaran mereka yang tidak menentu, sedangkan mereka akan menduduki peperiksaan yang besar. Dan ini semua, saudara, merupakan tekanan yang besar buat para pelajar, termasuk juga para ibu bapa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sedang dan masih berhadapan dengan COVID-19. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya buat kita semua, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi atau keadaan yang sukar seperti ini? Saudara, saya percaya bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita lewat kisah Raja Yosafat dan suku Yehuda yang luar biasa ini. Apa yang harus kita lakukan, saudara,
saat kita di dalam kesesakan dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara, saya mendorong saudara, mari kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dalam hidup kita. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam masa-masa kehidupan kita yang sangat tersepit? Saudara, pertama, mengarahkan hatimu untuk mencari Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4 berkata, Yusafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kemudian ia memerintahkan supaya seluruh rakyat berpuasa. Jadi Yusafat pertama-tama saudara mengarahkan hatinya untuk mencari Tuhan. Dia minta petunjuk pimpinan Tuhan. Ketika Yusafat mendengar tentang komplotan untuk menyerang Yehuda, Yusafat tidak bertindak emosi dan bertindak melulu. Dia tidak menggunakan cara atau teknik ketentraan, tetapi pertama-tama dia mencari Tuhan. Dia meyakinkan dirinya kepada Allah. Saudara, keyakinan atau iman itu sangat penting dalam menghadapi realiti kehidupan ini. Bahwa saudara, segala sesuatu masih dalam kendali tangan Tuhan. Dengan kata lain, tiada suatu apapun yang terjadi dalam hidup kita di luar dari pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan masih memegang kendali atas semua itu. Dari keyakinan itulah, dari kepercayaan itulah saudara, maka lahir tindakan-tindakan yang benar, yaitu seperti Yusafat saudara. Dia bertindak mencari pimpinan Tuhan dan mengarahkan semua rakyat berpuasa, dan dia pun sendiri berpuasa dan memimpin doa puasa yang besar-besaran itu. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 4 ayat 5 berkata, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yusafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru. Jadi saudara, ketika kita di dalam keadaan yang tersepit dan terdesak karena suatu keadaan atau suatu masalah, ingat, jangan panik dan bertindak secara emosi. Tenangkan diri saudara dan arahkan keyakinanmu kepada Allah, dan mintalah pimpinan Tuhan untuk melakukan langkah yang seterusnya sebelum saudara bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa juga merupakan faktor yang penting untuk menentukan suatu terobosan dalam setiap keadaan. Doa dimulai dengan mengakui, meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya Allah mengatur segala sesuatu dari sorga sampai di bumi, termasuk segala masalah dan pergumulan saudara. Dalam ayat 6 berkata, Allah berkuasa penuh dan semua kuasa di bumi takluk dan tunduk kepada Tuhan. Jadi saudara, sebesar apapun masalahmu, pergumulanmu, Allah terlebih besar dari semuanya.
2 Tawarik 20 ayat 6 berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Saudara, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan sangat berkuasa. Apakah sesuatu yang terlalu sukar dan terlalu sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan saudara? Dalam Injil Markus pasal 10 ayat 27, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Jadi saudara, tidak yang mustahil. Seberat apapun, sebesar apapun masalah yang saudara sedang hadapi, Tuhan tetap jawaban di atas semuanya. Sebab itu saudara, bawalah segala perkaramu di hadapan Tuhan, sehingga saudara menemukan jawabannya. Dan seterusnya saudara, Yosafat mengingatkan dirinya akan apa yang Tuhan telah lakukan di masa lalu. Saudara, saya percaya banyak kesaksian yang terjadi dalam hidup kita. Pada awal mula kita mengenal Tuhan sampai saat ini, pasti banyak hal-hal yang Tuhan telah kerjakan, lakukan dalam hidup kita. Namun sering kali kita melupakan keadaan-keadaan atau pertolongan Tuhan di masa lalu kita. Yosafat mengingatkan bagaimana Tuhan menolong mereka di masa lalu mereka. Dalam ayat 9 berkata, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Yosafat mendorong hatinya dengan mengingatkan perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, bahwa Allah adalah penolong di masa lalu, di masa lampau, dan juga tetap penolong di masa kini. Bahwa Allah mendengar seruan mereka di masa lalu dan tetap menjawab seruan kita pada saat ini, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Saudara, Allah telah melakukan mukjizat-mukjizatnya pada masa Yosafat. Allah juga akan melakukan mukjizatnya di saat ini, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab itu, mari kita mengandalkan Tuhan dalam semua perkara di dalam hidup kita. Dan kedua saudara, bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam masa-masa krisis hidup kita. Memusatkan perhatian pada Allah, bukan masalah. 2 Tawarik 20 ayat 12 berkata, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Saudara, Yosafat berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi mata mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Dengan kata lain, Yosafat, suku Yehuda, memusatkan perhatian pada Allah dan bukan masalah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengambil pelajaran dari musibah COVID-19, kita dapat memahami artinya mata yang tertuju kepada Tuhan.
sebelum COVID-19, semua kita bebas melakukan segala aktiviti, bebas pergi kemana saja, bebas bekerja, bebas berniaga, bebas pergi ke sekolah, bebas mengadakan kegiatan gereja, bebas membeli belah, berrekreasi, bersosial dan sebagainya. Dan kita tidak pernah risau tentang segala keperluan seperti makan minum, keuangan, pekerjaan, maupun sakit penyakit, saudara. Karena kita sebelum ini sudah mengalami semuanya itu dan ada jalan keluarnya. Dan kadang-kadang ada di antara kita juga dalam hal ibadah, kita juga ingat-ingat lupa Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga dalam ibadah kita kepada Allah, kita tidak serius, kita bermain-main, kita lebih mengutamakan hal-hal yang menyangkut hobi kita, keinginan kita. Tetapi saudara, ketika secara tiba-tiba COVID menyerang seluruh dunia, maka di sanalah saudara kelihatan siapa kita sebenarnya. Kehidupan kita tiba-tiba menjadi kelang kabut, tiba-tiba menjadi hilang arah. Banyak orang yang stres, tertekan karena tidak siap untuk menghadapi keadaan itu. Mereka punya uang, mereka punya kereta, mereka punya pesawat pribadi, mereka punya rumah di dalam negeri, luar negeri. Mereka punya segala-galanya. Ketika mereka sakit, mereka boleh mencari hospital yang terbaik, boleh mencari dokter yang terbaik. Tetapi ketika COVID melanda dunia, maka segala apa yang ada pada manusia tidak berguna. Uang yang banyak, harta yang banyak, dan segala sesuatu menjadi lumpuh dan tidak berguna, saudara. Ketika PKP diperkenalkan, kita semua berdiam di rumah. Kereta terparking. Mungkin kalau yang punya rumah di luar negara, di mana saja, yang sudah beli tiket atau sudah merancang untuk melancong dan sebagainya, semua terbatal semuanya, saudara. Dan kita mendengar orang sakit di sana sini, orang mati di sana sini akibat COVID. Dan terlebih, saudara, kalau ada di antara saudara kita yang terkena COVID-19, atau ada keluarga kita, atau diri kita sendiri yang mengalami COVID ini, maka saudara, pada ketika itulah kita mengerti apa yang dikatakan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena saudara, walaupun saudara punya keuangan, punya kemampuan, tetapi saudara tidak boleh memilih hospital yang mana saudara harus dirawat, dokter siapa yang harus merawat saudara. Saudara sama, orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, orang tidak terpelajar, duduk di tempat yang sama, di hospital yang sama, diam tanpa apa-apa rawatan, hanya menunggu. Kalau hidup-hidup, kalau mati-mati. Dan saudara, pada waktu itulah saudara kita dapat melihat orang keluar di jalan-jalan untuk mencari Tuhan. Orang riuh rendah di apartemen, di perumahan-perumahan untuk mencari Tuhan. Dan saudara, pada waktu itulah saudara, ketika kita tidak punya apa-apa yang kita andalkan, dapat andalkan dari apa yang kita miliki, maka pada waktu itu saudara, baru kita teringat bahwa satu-satunya yang kita andalkan dan harapkan adalah Tuhan. Dan
peristiwa ini mengajar kita bagaimana mata yang tertuju kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, COVID-19 menghancurkan keangkuhan dan kesombongan manusia, bahwa manusia tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bagi kita orang yang percaya dan mengasihi Tuhan, matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Amin saudara. Maka sebab itu saudara, fokus itu sangat penting. Pandangan mata kita itu sangat penting saudara. Raja Yosafat berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Penting sekali kita menyadari kelemahan kita saudara. Sebab saat kita sadar bahwa kita tidak ada kemampuan untuk menghadapi setiap masalah, maka kita akan benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Jadi fokus kita, pandangan kita sangat penting. Adakah mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus satu-satunya, atau masih lagi mata kita melihat, melirik hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang percaya kepada Yesus pasti matanya tertuju kepada Yesus dan mengikut Yesus kemanapun Yesus membawa. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan, tetapkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Jadilah pendoa yang bermental prajurit dan bukan seorang pendoa yang selalu khawatir. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab itu saudaraku, tetapkan tujuan hidupmu dengan mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus dan bukan kepada masalahmu, apa yang terjadi di hadapanmu, di kiri kananmu, tapi pandang terus kepada Yesus, ikut terus kepada Yesus, maka saudara akan sampai kepada tujuannya. Yang ketiga saudara, tetap berdiri di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 17 berkata, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertampur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan menyertai kamu. Efesus pasal 6 ayat 23 berkata, dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap berdiri berarti kita tidak mudah menyerah, tetap bertahan, tidak mau digeserkan oleh apapun. Seperti kesaksian khotbah Pastor Wilson minggu yang lepas tentang kisah di sebalik lagu, mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu maut sekalipun, tetap berdiri di hadapan Tuhan walaupun nyawa kita menjadi taruh. Belajar berdiri di tengah badai tidaklah mudah saudara, tetapi saudara harus yakin bahwa saudara berdiri bukan dengan kekuatan saudara, tetapi saudara berdiri dengan kekuatan Allah. Ayat 14 hingga 16 berkata, lalu Yehiziel bin Zakaria bin Benia bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda, penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah.
besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeroel. Jadi saudara, nantikan jawaban dari Tuhan. Nantikan Tuhan, jangan bertindak melulu, jangan bertindak emosi, tapi nantikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun kita, saudara? Tuhan boleh menuntun kita di dalam pelbagai cara. Di antaranya, Tuhan boleh menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya dan firman-Nya. Dalam Mazmur 119 ayat 105, Roh Kudus menuntun kita melalui roh kita. Dalam Roma 8 ayat 14, Roh Kudus juga menuntun kita melalui suara hati kita. Roma 9 ayat 1. Sebab itu saudara, saat bertindak, bertindaklah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Ayat 11. Yosafat dan orang Yehuda tidak bertindak melulu. Mereka menantikan Tuhan sehingga mereka diberitahukan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Saudara, oleh sebab itu, tetap berdiri di hadapan Tuhan dan nantikanlah jawaban dari Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, naikkan pujianmu kepada Tuhan. 2 Tawarik 20, 21, 23. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semerak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amun dan Moab dan orang dari pergunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Amin, saudara. Dalam situasi kita tersepit, terdesak, dalam suatu keadaan apapun, jangan lupa saudara, tetap memuji Tuhan meskipun di tengah kesukaran. Mulai memuji Tuhan dengan penuh semangat. Saudara, iman adalah memuji Tuhan lebih awal, jauh sebelum saudara melihat sebuah kemenangan. Karena memuji Tuhan itu adalah bahasa iman, saudara. Pujian dan penyembahan adalah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Di dalam Alkitab, kita boleh memahami bahwa hal bersorak-sorak bukan dilakukan sebagai respon terhadap hal yang sudah dikerjakan atau sudah terjadi, melainkan juga merupakan tindakan iman kita dalam Tuhan terhadap kemenangan yang nantinya akan kita terima dari Tuhan. Prinsip ini mirip saat tembok Yeriko diruntuhkan. Dengan kata lain, sebelum kita melihat jawaban Tuhan, kita sudah bersorak-sorai. Bukan saat kita menerima sesuatu dari Tuhan, baru kita bersorak-sorai. Tindakan iman kita ialah sebelum kita menerima sesuatu dari Tuhan, kita sudah bersorak-sorai kemenangan. Yosafat dan orang-orang Yehuda, saat mereka menyanyikan pujian untuk Tuhan, maka Tuhan membuat penghadangan bagi musuh-musuh Yosafat sampai terhapus semuanya. Saudara, pujian itu memiliki kuasa. Saya teringat satu kesaksian saya yang ada kaitan dengan pujian ini, saudara. Satu ketika saya melayani di satu tempat dan saya diberi tempat tinggal di rumah pemimpin gereja. Setelah saya doa untuk tidur dan saya berbaring, saya tutup lampu dan saya
mulai berbaring dengan mata yang tertutup. Saya melihat, saudara, saya melihat di atas kepala saya, di kepala katil itu, ada satu makhluk yang berbentuk manusia sedang duduk. Tetapi yang anehnya, saya tidak melihat mukanya karena rambutnya yang panjang menutupi mukanya. Tapi seolah-olah dia duduk di kepala katil dan sedang merenung muka saya. Dan itu sangat mengganggu saya, saudara. Saya buka mata, saya tidak melihat. Dan bila saya tutup mata balik, saya melihat dengan jelas. Dan itu sangat mengganggu saya. Dan saya mulai rasa sesuatu. Lalu saya bangun dan berdoa. Berdoa dan berdoa. Dan saya merasakan seperti dia semakin mendekat dengan saya. Seperti saya sedang berlawan dengan seseorang dan dia semakin mendekat. Seperti saya merasa suhunya semakin dekat dengan saya. Dan saya terus berdoa dan berdoa. Saya mengucapkan firman. Dan tetap saja, saudara, tidak berganjang. Tetap dia ada seperti di depan saya. Dan beberapa lama waktunya, saudara, saya hampir letih untuk berdoa. Dan tiba-tiba Tuhan letakkan dalam hati saya supaya saya menyanyi, saya memuji Tuhan. Dan saya mulai memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan apa saja yang terlintas di pikiran saya. Saya memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian. Dan tidak lama selepas itu, saya mulai merasakan kelegaan. Saya mulai rasa bebas. Dan akhirnya, saudara, tidak ada lagi saya rasa gangguan tersebut. Dan ketika saya mulai berbaring, saya tidak lagi melihat apa-apa. Dan sepanjang malam itu saya tidur dengan nyenyak. Dan pengalaman ini menguatkan lagi kepercayaan saya tentang kuasa pujian itu, saudara. Maka bila saya membaca ini, maka memang benar pujian itu adalah tindakan iman dan memiliki kuasa saat kita memuji Tuhan. Amin, saudara. Penyembahan yang sejujurnya adalah ketika kita di tengah-tengah peperangan, menghadapi krisis ini, krisis kehidupan, masalah tantangan, dan kita tetap memuji Tuhan. Amin, saudara. Akhir sekali, saya ingin mendorong saudara supaya kita mengandalkan Tuhan dalam apapun situasi. Karena mengandalkan Tuhan adalah pilihan yang tepat ketika saudara tidak tahu apa yang saudara harus lakukan. Mengandalkan Tuhan berarti, pertama, mengarahkan hatimu untuk mencari Tuhan. Yang kedua, memusatkan perhatian pada Allah dan bukan masalahmu. Ketiga, berdiri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Dan keempat, naikkanlah pujian kepada Tuhan. Saudara, Yosafat memperoleh kemenangan karena dia serius mencari Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara, seberapa cepat kita keluar dari
masalah kita tergantung dari berapa seriusnya kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu menjaga hati kami untuk tetap mengandalkan-Mu dalam segala keadaan sampai selama-lamanya, sehingga kami mengalami kekuatan dan kemenangan dari Tuhan. Tuhan Yesus, saya juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami apapun krisis, masalah, pergumulan dalam hidup mereka. Saya bersama dengan mereka sepakat di dalam nama Yesus bahwa kiranya Tuhan, keinginan Tuhan, kiranya keinginan mereka juga Tuhan keinginan-Mu, sehingga Tuhan mengabulkan permohonan doa mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hanya kepadamu lah Tuhan kami mengandalkan hidup kami, karena kami tahu di luar Engkau dan tanpa Engkau kami tidak berdaya, kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Sebab itu Tuhan Yesus, saya berdoa dan menyerahkan setiap jemaat-Mu, kiranya jemaat-Mu Tuhan sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu, dalam seluruh hidup mereka kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, berikan mereka kekuatan dalam menghadapi segala tantangan yang ada di hadapan mereka. Dan Tuhan, saya berdoa Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati, mencukupkan segala keperluan, kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan saya berdoa Tuhan meneguhkan firman-Mu di dalam hati kami semua, sehingga firman-Mu memberi buah di dalam kehidupan kami, menjadi satu kesaksian dalam perjalanan hidup kami, bahwa hidup kami mengandalkan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin.